Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih bisa belajar tematik di hari Senin tanggal 9 November 2020. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Nasihah yang telah melakukan Google Meet tadi pukul 8 sampai pukul 9. Hari ini setelah itu adalah pukul 9 sampai 10 atau kalian bisa mengerjakan tematik ini sesuai jam belajar kalian yaitu intinya tematik ada di jam kedua. Dari jam pertamanya adalah kalau Senin itu Islamic Bu Nasihah Google Meet ya. Kalau jam keduanya adalah tematik. Tematik Google Meet-nya kapan? Yaitu Rabu saja. Sedangkan Senin dan Kamis tematik ada di Google Classroom. Insya Allah nanti Rabu kalian tematik dengan Bu Dita, Pak Rahman ada sedikit tugas dari yayasan sehingga tidak bisa membantu belajar dari Google Meet. Nanti insya Allah Google Meet dihandle Bu Dita, insya Allah hari Rabu ya. Baik anak-anak, hari ini tematik keempat. Insya Allah pernah saya bilang bahwa tematik keempat ini tidak banyak pelajaran yang bisa disampaikan karena pelajarannya insya Allah sudah pernah diajarkan sebelum-sebelumnya baik di kelas 4 maupun di kelas 5 sehingga hanya mengulang-mengulang saja pembelajaran-pembelajaran yang telah berlalu. Insya Allah semuanya sudah paham. Kalau ini perlu dicatat ya dicatat, kalau nggak diperlukan dicatat ya terserah gaya belajar kalian masing-masing ya. Insya Allah setiap ilmu kalau tidak diingat-ingat hilang ya. Oke, kita mulai dari judulnya dulu adalah pola lantai dalam tari. Ini insya Allah pernah diajarkan di kelas 4. Tematik 4 mari disimak dan dicatat. Dulu pernah kita mempelajari di kelas 4 ada pola lantai. Pola lantai itu seperti formasi ya. Formasi dulu saya suruh gambarkannya itu bulat-bulat kecil, bentuk diagonal, bentuk zigzag, bentuk letter L, bentuk lingkaran, kotak, mendatar atau sebagainya ya. Lihat ini ada tari sedati dari Aceh. Ini insya Allah pola lantainya adalah mendatar saja. Kemudian ada tari andun dari Bengkulu, ini pola lantainya tidak beraturan ya. Tidak beraturan karena ini sepertinya sudah mau berakhir tarinya digambarkan seperti ini. Ada tari tanda dari Riau, pola lantainya kira-kira adalah melingkar. Kemudian tari Tambun dan Bungai Kalimantan Tengah mendatar juga lurus ya. Melurus itu juga macam-macam, ada melurus yang lurus dari atas ke bawah gini atau dari depan ke belakang ya, atau dari samping ke kanan ke kiri gitu ya lurusnya. Ya, itulah salah satu pola lantai. Kalau digambarkan insya Allah seperti ini. Ya, lurus seperti ini atau sedikit serong. Ya, atau membentuk segi tiga. Ini kalau 5 anak. Ya, kalau 5 anak bisa saja kotak. Nah, itulah yang disebut pola lantai ya. Dulu juga ada zigzag, kemudian melingkar dan sebagainya. Gampang ya pola lantai ya. Pola lantai itu seperti formasi saja. Formasi kalau dalam dunia penerbangan itu formasi dalam penerbangan gitu ya. Ya, nomor satu ya. Satu, pola lantai dalam seni tari. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, dalam setiap hal anak-anak perlu direncanakan termasuk membuat sebuah tarian. Siapa yang merencanakan? Yang merencanakan adalah yang mampu berpikir lebih keras. Biasanya pelatih. Ya, pelatih atau gurunya. Jadi gurunya itu atau pelatihnya itu harus mempunyai imajinasi yang tinggi. Jadi ketika mau membuat tarian, polanya seperti apa nih? Ya, itu digambar. Kemudian tidak hanya pola, ada gerakan. Tidak hanya gerakan, ada ketukan tarian. Kemudian pencocokan irama musik dengan gerakan tubuh kalian itu juga harus direncanakan. Itulah makanya ada istilah pelatih atau guru ya, pelatih atau guru dalam
berbagai bidang. Sehingga tidak semerta-merta kalian mempelajari dari YouTube kemudian bisa itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin kecuali tutorial-tutorial yang mudah-mudah mungkin kalian bisa melakukannya di YouTube. Nyontoh di YouTube, kemudian kalian praktekkan bisa, oke. Tapi kalau dalam tarian harus ada komunitas tertentu, baik itu di kelas ataupun di sanggar. Nah, insya Allah di SD kita ada sanggar tari yang biasanya ekstrakurikuler itu ya. Kalau dulu di masa normal itu kalau nggak salah hari Selasa, ada yang menari itu beberapa anak, kebanyakan ya perempuan, karena memang nari identiknya perempuan sekalipun saat ini banyak laki-laki atau dancer dari kaum laki-laki. Oke, ini ada contoh nama-nama formasi pola lantai. Tentu ini pernah kita pelajari kelas 4, tapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari kembali. Kalian catat ini ya. Yang A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, kalian gambar A, kemudian kalian buat lingkar-lingkaran gini. Lingkar-lingkaran gini membentuk serong gini ya. Serong namanya diagonal. Kemudian B ini, terserah gaya mencatatnya seperti apa. Boleh mendatar ke bawah atau menyamping seperti contoh ini. Boleh. Ya, dibuat kotak-kotak boleh, nggak dibuat kotak-kotak juga boleh. Intinya lingkaran kecil-kecilnya ini membentuk pola lantai segi 5. Ini segi 5 ya. Nah, ini kan seginya ada 5. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Garis lurus ke depan gini. A, B, C, D, E, F, G. Nah, F, E, F. Sampai E ya. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Zigzag. Z gitu ya. Z gini ya. Nah, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Lingkaran. Formasi penari membentuk lantai diagonal. Bedanya ini sama ini apa? Panahnya ini ya. Panahnya ini. Tuh ya. Panahnya. Kamu kasih panah juga gini sedikit boleh. Nggak dikasih pun tidak masalah kalau paham. Ya, itu gaya mencatat saja. Dulu kita juga pernah mengidentifikasi tari. Ada nama tarian, asal daerah, makna tarian, ya, pola lantai di kelas 4 ya. Dan kita ulangi lagi tadi sedikit. Properti tari, properti khas ya. Misal ada topeng, kemudian kipas dan sebagainya. Buatan, Bu. Nggih, sekedap. Nggih, sekedap nggih. Oh, nggih. Kula terusaken niki riyen nggih. Nggih, nggih. Nggih saged, saged. Nggih, Bu. Ya, kita lanjutkan. Pola lantai baru saja kita bahas seperti tari dulu ya, ciri khas ya, properti tari ciri khas seperti baju yang warna-warni, kemudian kipas, kemudian topeng, kemudian ada senjata, panah dan sebagainya gitu ya. Kemudian ciri khas tariannya itu seperti apa? Mungkin gerakannya atau sorot matanya yang seperti di Bali itu ya, sorot matanya itu gini, gini, kemudian gerak kanan kiri gitu ya. Nah, itu yang dari Bali. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali. Ada tari topeng dari Betawi, Jakarta. Nah, kita identifikasi nih tariannya. Nah, dari gambar ini saja, dari sebuah foto, kita bisa mengidentifikasi ya. Sekalipun kita harus butuh bantuan internet dan sebagainya atau buku dari atau informasi-informasi dari orang lain ya. Tapi insya Allah mengidentifikasi itu udah. Ini tariannya namanya tari topeng ya, dari Betawi, Jakarta. Maknanya atau tarian ini tujuannya itu untuk menolak bahaya. Ciri khasnya ada topeng menggunakan baju warna-warni disertai topeng khas Betawi ya. Topeng khas Betawi ini mirip ondel-ondel yang di belakangnya mungkin ada ondel-ondel ya. Ya, jadi di Jakarta itu tidak hanya kesenian ondel-ondel, tapi juga ada tari topeng, ketoprak, kemudian palang pintu dan sebagainya. Nah, ternyata di Betawi anak-anak tidak hanya memiliki kesenian tari topeng dan ondel-ondel. Ternyata ketika seorang keluarga hendak lamar, berakhirnya, melamar atau menikahi kekasihnya, ada adat istiadat berbalas pantun yang disebut palang pintu. Apa itu palang pintu? Iya, ini dia. Loh, kok kayak orang silat, Pak? Ya, kayak orang silat ya. Ini seperti anak tapak suci ya. Tapak suci kan sedang silat. Tapi tapak suci kan warnanya merah. Tapi ini silat asli dari Betawi. Palang pintu ialah suatu tradisi dari masyarakat Betawi untuk berbalas pantun dengan menggunakan gerakan-gerakan silat. Jadi ini enggak sekedar
silat dengan menggunakan golok ya, tapi juga ngomong pantun, berbalas pantun antara si hitam dengan si merah. Yaitu sang jawara dari pihak mempelai pria harus beradu pantun dari sang jawara dari mempelai putri. Hal ini dimaksudkan untuk membuka rangkaian acara, baik itu pernikahan atau kedatangan tamu kehormatan seperti tamu negara dan sebagainya. Jadi di Betawi anak-anak, beberapa masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional masyarakat Betawi ini melaksanakan palang pintu. Betawi itu di mana sih Pak? Betawi itu di Jakarta ya. Jakarta meskipun sudah kota modern tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi leluhur ya. Di antaranya adalah palang pintu. Dari beradu pantun ya dia. Nah, ada sedikit contoh pantunnya ini. Ya, ini contoh pantun berbalas. Ya tadi itu ya, contoh pantun berbalas. Ini salah satu jenis pantun ya. Kita belum bahas secara detail jenis pantun itu ada beberapa macam. Kita bahas satu dulu ini hari ini, yaitu pantun berbalas. Bang, rumah gedongan, rumah belande. Pagarnya kawat, tiangnya besi. Gue kagak mau tahu nih rombongan datangnya dari mana. Mau kemana? Tapi lewat nih kampung, tapi lewat nih kampung kudu permisi. Nah, ini kan pantun ya. Berpola A B meskipun huruf vokalnya atau huruf terakhirnya adalah suku katanya desi nesi e i. Jangan dibaca e i. Mosok pola e i. Siapa yang ngajarkan pola e i? Ya, kemarin ya mengidentifikasi pantun. Pola au. Waduh, siapalah itu yang ngajarin ya. Ini pasti nggak didampingi orang tua, juga anaknya ngawur. Padahal ada video penjelasannya ya. Sajak itu hanya AB dalam pantun. Pantun sajaknya hanya AB atau biasanya AA. Ya, biasanya AA. Yang paling umum adalah AB. Nah, kecuali puisi. Puisi itu sajaknya tidak tertentu karena sekarang puisi sudah modern. Kalau puisi lama, ya sajaknya ditentukan. Dijawab nih sama jawara kampung sebelah. Makan sekuteng di pasar Jumat, mampir dulu di Keramat Jati. Aye dateng ama rombongan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Ya, ati AB. Ciri khasnya orang Betawi itu bukan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini saya ngomong ya, tapi itu adalah bahasa Betawi. Ini adalah bahasa Betawi. A-nya biasanya ganti E. Ya, berarti bahasa Indonesia sekarang ini yang kita gunakan untuk bahasa nasional dari mana? Itu adalah dari orang-orang Sumatera ya, dari orang-orang Sumatera. Bahasa yang kita gunakan saat ini. Jadi orang Jawa bahasa Jawa, orang Sunda punya bahasa Sunda, orang Betawi punya bahasa Betawi, orang Ngapak Kebumen Jawa Tengah juga punya bahasa Ngapak, orang Madura punya bahasa Madura dan sebagainya. Nah, bahasa Indonesia ini punyanya orang Sumatera. Lanjutan. Bang, kalau makan buah kenari, jangan ditelan biji-bijinya. Kalau lo udah niat datang kemari, gue pengen tahu apa hajatnya. Apa, bukan apa ya. Nye, bukan A, gitu. Begini bang, ada siang, ada malam. Kenapa pak nggak ada siang? Enggak ya. Ada siang, ada siang, ada malam. Ada bulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran perawan yang ada yang di dalam, kakak bakalan nih. Lagi gue anterin kemari ya. Ami, iye, riye gitu ya. Nah, pola saja pantun AB, bukan riye. Nah, ternyata berbalas pantun dalam tradisi palang pintu masyarakat Betawi merupakan bentuk interaksi sosial antar satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lain. Dalam tradisi tersebut juga diajarkan ketika kita masuk suatu daerah tertentu, maka mengikuti adat istiadat adalah suatu bentuk penghormatan dan sopan santun yang luar biasa bagi masyarakat. Jadi anak-anak ketika kita datang ke suatu tempat ya, alangkah baiknya melakukan sebuah interaksi perkenalan diri ya. Interaksi perkenalan diri dengan masyarakat setempat, mengikuti budaya-budaya setempat. Kalau nggak paham ya tanya dengan tetangga sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan sudah sudur masuk ke suatu tempat dengan tidak permisi. Apalagi akhir-akhir ini kita masuk dalam masa pandemi, pasti satu tempat itu mempunyai ciri khasnya masing-masing di saat
masa pandemi. Tugas hari ini cukup mencatat di buku tulis. Kemudian berikan komentar kalian tentang kebudayaan yang ada di masyarakat kita, mulai dari tradisi kesenian, tari, pantun, dan sebagainya. Jadi hari ini kalian bisa dapatkan materi ini di Google Classroom, tidak ada mengerjakan soal, tidak ada apa-apa, tidak ada foto, tidak ada data bengek dan sebagainya biasanya ya. Simpel saja hari ini cuma komentar di kolom komentar YouTube-nya Pak Rahman ini. Kemudian dicatat ya, dicatat di buku tulis. Di mana komentarnya? Di kolom komentar YouTube yang saat ini kalian tonton ya. Gampang lah komentar ya. Misal komentarnya, saya sangat suka dengan kebudayaan tari reog Ponorogo karena saya lahir dari Ponorogo. Lupa nggak nyambung ya. Tapi kan kita tadi bahas nari ya. Tari. Oh iya ya, bahas tari. Misal saya mau komentar seperti ini, menurutku berbalas pantun itu merupakan pelajaran yang sulit dan saya pasti kesulitan. Nggak apa-apa, kita hari ini bahas pantun ya. Atau kamu bahas dalam pelajaran kali ini saya sudah mulai bosan dan ingin sekali kembali ke sekolah bertemu dengan teman-teman. Oh, nggak nyambung. Oh, nggak apa-apa lah wis, pokoknya intinya tentang pelajaran kali ini. Ini kan tentang interaksi sosial ya. Jadi di rumah kalian itu eh, gambarannya bosan, ingin segera interaksi sosial dengan teman-teman dan masuk sekolah. Dan insya Allah pihak sekolah belum dapat kapan nih boleh masuk sekolah. Padahal kemarin sudah mengumpulkan surat pernyataan putra-putrinya diizinkan sekolah atau tidak. Ya, saya ingatkan yang belum mengumpulkan dan mengembalikan rapot. Nah, yang penting mengembalikan rapot. Gak dibalekno, hilang, gak tanggung jawab. Gawe dewi. Ya, baca tahu saya ini. Ya, saya rasa semuanya bisalah memberikan komentar dengan masyarakat dengan syarat tentang pelajaran kali ini atau tentang tematik. Jadi kalian komentar di kolom komentar YouTube-nya Pak Rohman tentang pelajaran kali ini. Jangan tentang yang lain ya. Ya, fotonya siapa itu ya? Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.